Tugas yang diberikan saya adalah Garah Kasih Bapa. Pada bulan ini kita akan membicarakan tentang Trinitas. Bagaimana Trinitas itu atau Bapa di dalam Trinitas ingin memberikan kehidupannya atau garahnya kepada kita semua di sini. Saya akan mulai dengan Garah Kasih Bapa, The Passionate Father. Pertanyaan yang pertama saya ingin tanyakan kepada saudara adalah, mengapa Allah Bapa menggambarkan dirinya sebagai Bapa, bukan sebagai Om atau Mama, Ibu atau Paman, tapi hanya spesial seperti Bapa? Karena saya tahu dan saya pun merasakan kita semua anak-anaknya memerlukan kasih Bapa. Amen. Sebab statistik mengatakan demikian. Orang yang kehilangan kasih Bapa akan tumbuh dengan kelainan pribadi, cenderung untuk menjadi kriminal atau bunuh diri. Ini bukan perkataan saya, saudara. Saya ambil dari internet. Saya rasa ini diberitakan atau di survei di Amerika. Kurang lebih 70% penghuni penjara dengan hukuman seumur hidup adalah orang-orang yang bertumbuh tanpa ayah. Ini statement kenyataan benar, saudara. Kalau di keluarga ibunya rohani, bapaknya tidak, kemungkinan 30% anak-anaknya rohani. Tapi perhatikan ini. Kalau di keluarga bapaknya rohani, ibunya tidak, kemungkinan 70% anak-anaknya akan menjadi anak-anak rohani. Di sini tidak berarti peranan ibu itu tidak penting. Tapi kenyataannya adalah peranan bapak itu sangat penting di dalam setiap keluarga. Kenyataannya adalah 90% anak-anak rohani itu terjadi karena bapak dan ibunya rohani. Puji syukur. Maka itu kita perlu mempunyai bapak dan ibu di sini, peranan ibu dan ayah yang rohani dua-duanya. Puji Tuhan untuk Ed Cole dalam Maximize Manhood-nya. Di sini terjemahan peranan sejati, pria sejati. Saya sejati juga, saudara. Untung pelajaran ini diberikan di sini sebab itu pelajaran yang terbaik, yang bagus sekali, di mana kita bisa merubah introspeksi hidup kita menjadi bapak yang baik dan suami yang baik. Saya mempunyai satu contoh yang terjadi pada diri saya. Ini terjadi kira-kira 2 minggu lalu. Di tempat di Elm Spring itu kita kadang-kadang sering juga mengambil anak-anak muda, student-student dari Brasil, dari Jepang, dari Korea. Mereka tinggal bersama-sama dengan kita dan menikmati apa yang Kanada bisa offer kepada mereka. 2 minggu lalu kita adakan barbecue, salah satu dari yang tinggal di situ, orang Brasil. Dia mengundang teman-temannya barbecue sama-sama di tempat kita. Oke. Herannya yang diundang semuanya perempuan, saudara. 15 gadis-gadis datang. Membuat saya lebih muda lagi dari hari ke hari. Di dalam barbecue itu, saya notice satu perempuan yang rada dipanggilnya kelainan pribadi. Karena perempuan ini, for some reason, senang sekali memeluk orang yang jauh lebih tua dari dia. Dia tidak memeluk yang setara dengan dia atau yang umurnya 40-an. Dia cari untuk memeluk saya. Bukan saya tidak mau. Saya senang sekali, saudara, dipeluk. Dia bilang, hug me again, hug me again. Saya tahu ada sesuatu yang tidak benar di sini. Saya tidak merasakan suatu sensual atau sexual intention. But saya merasakan ada sesuatu yang kekurangan di anak ini. Saya tanya pada dia, bagaimana kehidupan kamu? Ini perkataannya, saudara. I'm lost. I'm lost. Kenapa kamu lost? Bukankah Korea Selatan anak Korea? Biasanya orang Kristen semua. Yes, saya orang Kristen. Saya anak buahnya Paul Yonggi Cho, tahu orang Korea Selatan. Tapi kenapa kamu lost? Apa maksudnya dengan lost itu? Dia bilang, I don't know what to do in this life. I don't have any purpose in this life. Nah, papa kamu nggak pernah ajarin ini atau memberikan pengajaran tentang hal ini. Ini yang mengenaskan hati saya. Saya hidup dengan ibu saya tidak tahu kemana bapak saya.
Dia tidak tahu di mana bapaknya. Maka itu dia senang sekali mencari seorang yang lebih tua dan mau dianggapnya sebagai papanya. Maka itu saya sadar, saudara, bahwa kasih Bapa itu sejak saya mengalami dengan Jack Frost Seminar berapa tahun lalu, itu penting sekali di dalam kehidupan keluarga. Ada satu lagi kejadian yang nyata di Spanyol terjadinya. Satu anak namanya Paco meninggal papanya sebab berantem dengan papanya. Berbulan-bulan anak ini pergi. Papanya mencarinya nggak dapat, saudara. Dia pasang iklan, Paco, kembali ke papa, sebab papa mengasihi engkau. Saya memerlukan engkau. Kumpul pada hari Sabtu, tanggal segini, jam 12 di kantor pos, di kota itu. Saudara yang datang berapa orang? 800 anak yang namanya Paco. Semua mencari Bapak. Kehilangan kasih Bapak. Dunia ini desperate, saudara, dengan kasih Bapak. Dan peranan Bapak Allah, Bapak di surga kepada kita perlu pelajari hari ini. Karena di sini saya merasakan bahwa ini hal yang sangat penting bagi bukan hanya orang Kristen, juga orang di dunia ini. Mari kita melihat bahan renungan untuk pagi hari ini. David, udah ngerti ya? Yes. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya percaya saudara sudah mungkin menghafalnya, tapi mari kita menyadarinya dan melihatnya lebih dalam lagi sedikit tentang ayat yang ada di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkataan begitu besar, kalau saya boleh interpretasi dalam bahasa Jawa, besar kabeh. Besar sekali. Itu besarnya tuh sampai pikiran kita manusia tidak dapat memikirkan atau menangkap betapa besar kasih Bapa yang tertulis di sini. Sehingga Paulus menulis begini, saudara. Doa Paulus adalah agar kita dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Sehingga kita dapat menyadari arti pengorbanan Tuhan. We have to grab betapa besar kasih Bapa. Karena ini akan merubah pikiran kita. Karena ini akan merubah kehidupan kita. Sehingga kita bisa dapat menjadi orang-orang Kristen yang efektif. Kata mengaruniakan sini artinya Tuhan memberikan dengan sukacita, dengan sukarela. Ia mengaruniakan anaknya, yaitu memberikan anaknya dengan sukacita, dengan rela hati. Bagaimana seorang bapak dapat memberikan anaknya dengan sukacita, dengan sukarela? Kalau bapak ini tidak mengasihi kita dengan betul-betul deep from his heart. Sekarang ada satu ayat yang saya mau coba saudara mengerti juga. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita bicarakan Allah Trinitas. Allah yang di sini, Allah tetap berada di dalam dia. Allahnya mana ini? Trinitas itu berbicara tentang Tritunggal. Itu berbicara tentang, saya taruh cepat, nanti dulu dah. Allah yang di sini adalah Allah tetap berada di dalam dia. Allah ini Allahnya mana? No, Allah Roh Kudus. Betul nggak? Perhatikan, Allah Bapa, Trinitas itu, Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Right? Kalau perhatikan, ayat selanjutnya, nanti saya akan bicarakan tentang Trinitas lebih lanjut lagi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu tertulis di Yohanes 1 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 12. Arti tidak seorang pun dalam perjanjian lama, perjanjian baru yang pernah melihat Allah. Allah mana yang dimaksudkan di sini? Saya mau cuma membawa saudara ke Trinitas ya.
pengertian Trinitas lebih dalam lagi. Jadi kalau tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, siapa yang bertemu, siapa yang bergumul, siapa yang bersekutu dengan Adam? Siapa yang bicara dengan Enoch, berjalan dengan Enoch? Siapa yang berbicara pada Noah, Musa, dan lain-lain lagi? Siapa yang bergulat dengan Yakub? Allah yang mana? Maka itu pengertian tentang Trinitas itu begitu dalamnya, sampai teologian pada saat ini pun belum dapat mendefinisikan apa artinya sih Trinitas atau Tritunggal. Mereka mengumpamakan seperti ini, seperti H2O. Bapak itu contohnya katanya air. Air itu bisa jadi es, bisa jadi uap. Jadi tiga itu di dalam satu bentuk. Ya, itulah Trinitas model kayak itu. Tapi kalau kita perhatikan Trinitas lebih dalam, itu ditulis di ayat Kejadian 1 ayat 26. Mari kita baca sama-sama di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita di sini bicara tentang Trinitas, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala macam binatang, bla 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 bla. Kita tahu di sini Allah Trinitas ini adalah Allah yang mempunyai satu pribadi, cuma mempunyai 3 atribut, mempunyai 3 fungsi, dan mempunyai 3 manifestasi. Allah Bapa di Perjanjian Lama disebut Elohim, itu bicara tentang Allah pencipta. Adonai, Lord God, Allah yang mengenal kita. Allah Putra biasa dipanggil Jehovah, kita panggil Tuhan. Allah Roh Kudus, Perjanjian Lama waktu itu belum berfungsi dalam kehidupan manusia seperti sekarang, dipanggilnya the Spirit of God. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, the Spirit of God yang hidup dalam kita itu menjadi comforter, menjadi advisor kita, menjadi penolong kita, dipanggil Parakletos terjemahannya. Mempunyai fungsi berbeda. Jadi kalau kita perhatikan, 3 ini mempunyai satu hubungan yang demikian eratnya, sehingga sebetulnya kalau kita perhatikan, oke, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu. Tapi mempunyai macam-macam fungsi, 3 macam fungsi. Saya perhatikan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu karena dua-duanya roh, tidak bisa mati, betul nggak? Roh tidak bisa mati. Yang hanya satu-satunya yang bisa mati adalah Allah Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dikirim ke dunia ini menjadi manusia, 100% manusia, biarpun dia 100% Tuhan. Dia yang dikirim ke dunia ini untuk dapat dikorbankan. Maka itu perhatikan ayat sesudahnya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sejarah yang Tuhan Yesus bicarakan kepada Nikodemus tentang suatu nubuatan atau suatu nubuatan apa ya? Nubuatan, profesi. Bahwa Tuhan Yesus akan ditinggikan. Apa artinya ditinggikan sih? Apa artinya ditinggikan sini? Ada yang berpikir mungkin kita tinggikan dengan pujian kita muliakan dia, kita sanjung-sanjung dia. Tapi kalau kita perhatikan ayat sebetulnya bukan itu, saudara. Kita teruskan. Arti ayat sebelumnya itu ya, yang tadi kita bicarakan. David dapat? The next one David, terima kasih. Maka berfirmanlah Tuhan, di sini Tuhan Yehova, sebetulnya Kristus, Tuhan Yesus kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu kepada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, ia memandang kepada ular itu, tetaplah ia hidup. Ini adalah suatu
Oke. Salah satu residen saya lagi berbahasa roh di sana. Di sini kita lihat bahwa ada suatu sejarah yang terjadi 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Pada saat itu orang-orang Israel melawan Allah, melawan Musa. Maka itu Tuhan memberikan atau menyuruh ular-ular tudung untuk menggigit mereka sampai mereka mati. Dan suatu jalan yang Tuhan berikan agar mereka mendapat keselamatan, agar mereka hidup lagi adalah menyuruh Musa membuat ular tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular itu, ia memandang kepada ular dengan faith memandang ular itu, dia akan diselamatkan. Sama seperti saya. Sekarang saudara, yang ayat sebelumnya katakan tadi, Tuhan Yesus harus ditinggikan di kayu salib. Supaya kita tidak seperti dulu mereka melihat ular yang menyebabkan kematian mereka. Itu ditinggikan, dipantek di atas. Karena mereka sebagai dengan faith, dengan iman, kalau melihat memandang ular itu akan selamat, akan hidup. Tapi zaman sekarang sudah Tuhan Yesus lahir, kita melihat Yesus di kayu salib, dan siapa yang memandang dia akan diselamatkan. Firman pun mengatakan demikian, berpalinglah kepadaku, kepada Yesus, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah. Allah sini bicara tentang El, the Almighty, dan tidak ada yang lain. Kalau kita pikirkan lebih dalam, saudara, di dalam Tritunggal ini, sebetulnya Allah mempersembahkan siapa sih? Bagian dari Trinitas, bukan? Bagian Trinitas yang bisa dibunuh atau dimatikan di kayu salib sebagai korban. Maka itu sebetulnya kalau kita mengerti akan Trinitas lebih lanjut lagi, ini pikiran saya, saudara, bahwa Allah sebetulnya mengorbankan bagian dirinya sendiri kepada kita. Bukan hanya anaknya yang tunggal, tapi bagian dari Trinitas, bagian dari dia sendiri yang diberikan kepada kita untuk mati. Itulah demikian besarnya kasih Allah. Kita akan melihat suatu video. Di video ini saya percaya saudara mungkin sudah melihatnya. Tapi biarkah kita merenungkan, kita bisa merasakan betapa kasih seorang bapak, yang harus menyerahkan anaknya. Dipanggilnya sini the tragic mistake, tapi saya bilang itu bukan mistake, satu tragic accident. Yang menyebabkan bapak ini harus mengambil keputusan. Apakah dia mau menyerahkan, memperkorbankan anaknya, atau menolong orang yang di kereta api agar mereka selamat. Kita silakan, David. Kita lihat video ini. Video ini kira-kira 7 menit.
Yang membuat saya terkesima adalah betapa bapak itu pada akhirnya bisa tersenyum. Karena dia mengorbankan anaknya dan melihat the future, hope. Orang-orang yang di kereta itu semuanya selamat. Tapi dia harus mengorbankan anaknya sendiri. Ada satu cerita lagi, saya ambil dari internet. Ini bicara tentang seorang namanya Brian Wood. Istrinya namanya Erin. Istri ini mengandung pada satu hari. Ini terjadi tahun yang lalu, 2010, September 10. Jadi betul-betul terjadi, saudara. Waktu mereka naik mobil bertigaan, dalam perjalanan ke Washington, nengokin anak-anak itu familinya. Ada satu mobil di sini yang nyetirnya ngawur. Udah nggak mau bakal kecelakaan ini. Si Brian ini mempunyai choice. Tabrak frontal, semuanya mati. Dia bisa belok ke kiri, istrinya sama anaknya mati. Atau dia bisa ambil keputusan untuk belok ke kiri, di mana dia yang mati. Dia mengambil keputusan, ambil ke kiri. Dia meninggal, istrinya hidup, anaknya hidup. November 5 yang lalu, tahun lalu, anaknya lahir. Anaknya mendapatkan cerita dari ibunya, bapaknya telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan anak itu. Anak itu bisa menghargai, saudara. Bapaknya telah menyelamatkan dia. Mari kita teruskan. Gairah kasih Bapa. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia ini. Sebab banyak orang salah mengerti, saudara. Kita dihakimi oleh Tuhan. Bukan, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi pertamanya kita bicarakan beberapa menit ini bukan untuk menghakimi atau menghukum, tapi untuk menyelamatkan melalui pengorbanan penuh. Terusin David, arti gairah kasih Bapa. Pertama, bukan untuk menghakimi atau menghukum. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Perhatikan ayat firman Tuhan sini. Barang siapa tidak percaya, perhatikan, ia apa? Telah berada dalam hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak Tuhan Yesus. Perlu kita melihat konsekuensi atau akibat dari kita mau percaya tidak percaya pada Tuhan. Keberadaan kita untuk dihakimi atau untuk dihukum itu semuanya tergantung dari apakah kita percaya pada Tuhan Yesus atau tidak. Barang siapa percaya, ia tidak ada hukuman, tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, firman Tuhan mengatakan ia telah dihukum. Jadi artinya, doesn't matter what, orang yang nggak percaya pada Tuhan itu telah dalam dihakimi dan dihukum. Satu jalan adalah percaya pada Kristus agar dia diselamatkan. Memandang kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Memandang ular waktu mereka mati digigit ular. Itu maksudnya. Kalau tidak saudara percaya pada Tuhan Yesus, akibatnya adalah, dampaknya adalah saudara telah dihukum. Berada dalam hukuman. Just think about it more deeper. Yang kedua, untuk menyelamatkan. Lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menunggu saudara, agar saudara bertobat, balik kepada Dia, dan lepas dari hukuman, lepas dari penghakiman. Itulah sebabnya Tuhan mati untuk kita semua di sini. Nomor 3, pengorbanan penuh. Karena waktu kita lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktunya yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kalau kita mau mati untuk teman kita yang baik, atau dia benar, atau dia sudah melayani kita, dekat kepada kita, itu masih masuk akal, saudara. Tetapi Kristus atau Tuhan mati untuk kita sewaktu kita menjadi musuhnya, sewaktu kita melawan Tuhan, itu susah. Kadang-kadang kalau musuh kita jangan boro-boro mau mati untuk dia. Begini dah, kalau bisa jauh-jauhan dah, jangan dekat-dekat. Betul gak? Itu pikiran kita, kan? Buat apa kita dekat sama orang yang memusuh kita? Tapi Kristus mati sewaktu kita masih memusuhi Tuhan, waktu kita masih berdosa. Joke hanya ini satu joke. Ayam sama babi lagi bicara berdua. Ayam bilang, ini orang manusia tuh paling enak. Dia bilang, saya bertelur, dia yang makan. Babi bilang ini, kamu cuma kasih telur, waktu manusia makan bacon dan egg, saya dikorbankan. Dia menyerahkan nyawanya, saudara, untuk kita bisa makan bacon dan egg. Kita banyak sekali mengerti tentang kasih Bapa. Tapi ada satu video yang akan saya tunjukkan di sini yang dibuat oleh Jack Frost. Jack Frost adalah seorang pelaut yang pada masa mudanya itu sama bapaknya nggak pernah dekat, dan bapaknya itu jauh daripada dia. Dia baik sekali pengertian tentang siapa sih Bapa di sorga itu. Tetapi membuatkan kita satu video ini kira-kira 10 menit. Tapi saudara bisa meresapkan arti kasih atau arti cinta Bapa kepada kita semuanya. David, tolong pasang videonya Father's Love Letters. Di sini kita bisa merasakan itu Bapaknya sebetulnya di surga itu seperti apa sih? Silakan nikmati. The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you. And He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered. For you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live.
You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb. And brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you. Simply because you are my child, and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could. For I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand. For I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope. Because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore. And I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you. For you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul. And I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are broken-hearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes. And I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being.
He came to demonstrate that I am for you, not against you. And to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my son Jesus, you receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been father and will always be father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. Sesudah kita menyadari betapa kasih Tuhan pada kita yang sebenarnya, apa respons kita kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita bisa menerima dengan sukacita kasih karunia Tuhan. Seperti setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua setia kepada Tuhan. Kita bersukacita dan setia kepada Tuhan. Itu adalah nomor satu. Dan bangga akan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ada satu anak, 3 anak. Diskusi akan kebanggaan mereka kepada pekerjaan bapaknya. Yang pertama bilang, bapak saya nulis-nulis di kertas, dipanggil itu puisi, dijual $50. Anak kedua, oh itu sih nggak ada apa-apanya. Papa saya tulis di kertas, diambil gitarnya, ditulis lagi, ambil gitarnya, tulis lagi. Dipanggil itu lagu, dijual $100. Yang nomor 3 anak pendeta. Papa saya juga tulis-tulis, dan naik ke panggung berteriak-teriak, perlu 6 orang untuk akad duitnya. Perlu bangga saudara akan kasih Bapak. Akan apa yang Bapak telah lakukan dalam kehidupan kita. Nomor 2, responi gairah dan passion hati Bapak. Kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah lagi. Sebab setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa maksudnya sih hal ini? Coba saudara bayangin ya, orang yang membajak, tapi menoleh ke belakang. Orang membajak ke depan, tapi menoleh ke belakang. Apa yang terjadi saudara? Bajakannya itu tidak lurus, Pan. Nggak fokus. Jadi kita perlu membajak, melayani Tuhan itu dengan fokus kepada Tuhan, dengan sepenuh hati. Jangan seperti istrinya Lot, begitu menoleh ke belakang, karena melihat hal-hal yang di belakang. Sebab kalau kita melihat ke depan, kita akan lupakan masa lama kita atau apapun itu jaya atau kegagalan kita. Kita melihat ke belakang hanya untuk kalau kita melihat ke belakang itu hanya memperlambat jalan kita atau pelayanan kita kepada Tuhan. Sebab Rasul Paulus mengatakan demikian, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepadanya di hadapanku dan berlari kepada tujuan yang untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nomor 3, saya akhiri di sini. Mengasihi dan melakukan kehendak-Nya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Kata harus di sini bukan option, saudara. Bukan mau nggak mau. Saya kalau lagi in the mood, saya melayani Tuhan. Kalau enggak, saya ikut Tuhan. Kata harus di sini artinya, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa arti sih menyangkal diri kita? Apa artinya menyangkal diri? Apakah itu bukan mengorbankan, meninggalkan keakuan kita, keegoisan kita, kedagingan kita? Apa artinya memikul salib? Itu artinya bersedia berkorban, menanggung risiko penderitaan apapun juga. Kita taat sampai akhirnya. Mengikut Tuhan, apa artinya? Meninggalkan semuanya di belakang kita. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam mewujudkan kasih Tuhan. Kita berani berkorban bagi keselamatan orang lain. Memang susah, saudara. Tapi saya percaya bersama Roh Kudus dalam kita, para kletos yang ada dalam kita itu, kita bisa melakukannya. Karena bukan kita yang mengerjakannya, tapi Tuhan yang mengerjakannya dalam kita. Mari kita berdoa. Saya juga panggil Asur untuk maju ke depan, jadi saya akan doakan nanti sudah itu. Mari kita renungkan firman Tuhan atau video yang kita sudah dengar. Itulah kasih Bapa, itulah cinta Bapa kepada kita, itulah arti Bapa sebenarnya. Coba renungkan kasih Bapa, dan kita akan merasakan, menyadari betapa besar pengorbanan Bapa untuk kita semua di sini. Pada saat ini saya teringat, apabila ada pun di sini satu yang belum percaya pada Tuhan Yesus, belum menyerahkan diri kepada Tuhan, inilah saatnya untuk keluar dari penghakiman atau penghukuman. Seseorang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ia telah berada dalam hukuman. Ada di sini yang belum pernah mungkin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Apabila belum ada, saya akan doakan. Terima kasih semua yang mungkin sudah terima Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman atau kasih-Mu yang Kau telah nyatakan bagi jemaat-Mu di ICC. Kami percaya Tuhan Kau telah mengasihi kami lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan. Kasih-Mu kepada kami Tuhan tidak dapat kami comprehend dengan pikiran kami. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada dalam kami dapat menyadarkan kami atau memberikan instruksi atau memberikan jamahan kasih yang lebih lagi. Sehingga kami dapat merasakan Tuhan, menyadari benar-benar kasih-Mu kepada kami. Dan arti pengorbanan Yesus Kristus bagi kami semua di sini. Ajar kami Tuhan untuk dapat, jangan take it for granted, tapi dapat melakukannya Tuhan. Dengan pengucapan syukur, dengan ketaatan. Tidak fokus kemana-mana Tuhan, tapi membajak dengan benar, melayani Engkau dengan sepenuhnya, tidak dengan setengah hati. Ajar kami dapat memikul salib kami Tuhan, menyalibkan kedagingan kami, dan mengikut Engkau. Silakan Kau terus bekerja, karena perkataan kami di sini Tuhan hanya terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada dalam kami dapat menyelesaikan pekerjaan yang Kau telah tetapkan bagi kami semua di sini. Kami menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Mari kita juga doa untuk offering. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau telah berikan pada kami. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau telah mencukupi segala kebutuhan kami. Pada saat ini kami hanya memberikan sebagian perpuluhan kami, offering kami kepadamu. Sebagai tanda terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami memberikannya dengan sukarela, dengan sukacita.
Karena apa yang kau telah berikan kepada kami itu jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ini. Amen.